الحمد لله الذي هدانا على دين الإسلام والشريعة الإسلام، والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والذي فضلنا هذا الشهر شهر المبارك، والذي أعطينا فضيلة كثيرة بنعم كثيرة، خصوصا نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكرام وعلى آله وصحبه مصابيح الغرام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أيها المؤمنون أيها المخلصون أيها العابدون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا في حديث آخر: من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح، ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغفور، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. Sadaq Allah wa sadaq Rasulullah. Sidang Jum'ah hamba-hamba Allah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan iman dan takwa kehidupan kita akan indah. Dengan rasa syukur, insya Allah nikmat Allah akan diberikan tambahan-tambahan nikmat yang luar biasa min haitsu la yahtasib. Itu sudah janji Allah yang diberikan kepada hambanya yang memiliki keimanan yang kuat. Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dicari solusi yang terbaik bagi seluruh persoalan-persoalan kehidupan yang pasti kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ini. Karenanya peningkatan kualitas iman dan takwa kita harus terus dipupuk, dilestarikan dan dikembangkan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang siap kapanpun, dimanapun jika Allah memanggil. Karena saudara, panggilan Allah itu adalah panggilan azan, seperti yang barusan disampaikan. Setiap hari kita dipanggil 5 kali, latihan panggilan labbaik. Ada labbaik Allahumma hajjan, ada labbaik Allahumma umratan, latihan lagi labbaik Allahumma sholatan. Bagaimana kita memenuhi panggilan Allah sholat? Karenanya dibiasakan ketika sholatul khairum minan naum, segera Allah Akbar bersegera, saudara. Terlebih ibadah Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia ini, idealnya sebagai Allah korbankan semua kepentingan kita sehari-hari, korbankan semua aktivitas kita, korbankan dulu sejenak waktu seluruh bisnis-bisnis duniawiyah ini. Yang idealnya lagi tidak boleh kita telat menjalankan ibadah Jumat kecuali terpaksa dalam tanda kutip darurat. Tetapi kalau kita memiliki waktu yang senggang, tidak sedang dalam dinas yang sangat berat, dan atau
Boleh jadi kita memiliki kesempatan-kesempatan, maka diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu khusyuk dari aspek awal. Dia masuk masjid membaca doa Allahumma ftali abwaabal jannah, abwaab rahmah dan lain sebagainya, membaca sholawat, baca tabarok, baca surat kahfi, baca sholawat yang banyak, sehingga prepare-nya itu persiapan mentalitas kita untuk mendengarkan khutbah Jumat yang hanya 15-20 menit itu sanggup kita menerima ilmu-ilmu agama yang itu akan menjadi nur cahaya di dalam kehidupan kita. Karenanya perlu dievaluasi. Kalau kemarin fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kalian dengan sholat Idul Adha, wanhar, potong kurban, kita sudah dilatih itu, maka memasuki detik-detik terakhir di bulan Zulhijjah, hari tahun 26 Zulhijjah, 3-4 hari lagi kita menghadapi Syahrul Muharram, bulan Muharram yang sangat agung. Jadi Islam dalam konteks ini memiliki bulan-bulan yang luar biasa. Di antaranya adalah bulan Muharram. Ini masih di akhir Zulhijjah, saudara. Alhamdulillah umat Islam sedunia telah menjalankan ibadah haji dan kembali ke tanah airnya. Ada yang bisa kembali, ada yang tidak kembali. Bagaimana Allah punya mau. Sudah biasa labbaik labbaik. Panggilan-panggilan Allah, terutama panggilan sholat, berikutnya panggilan haji, terakhir panggilan kematian kita sudah. Siap tidak siap, harus siap. Karenanya dalam konteks di akhir bulan Zulhijjah ini pantas kita menyambut ahlan wa sahlan ya Syahrul Muharram dengan senang hati, karena bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Kata-kata haram memang lawannya halal, tapi makna haram dalam konteks bulan Islam adalah bulan yang mulia, termasuk bulan Zulhijjah, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sebentar lagi adalah bulan Muharram. Kaum muslimin sidang jemaah rahimahullah, kita semua tahu bahwa sejarah pergantian kalender Hijriah, tercetusnya bulan yang perdana yang pertama adalah bulan Muharram. Banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Karenanya dilarang umat Islam melakukan perbuatan maksiat di bulan Muharram. Bukan bulan lain dibolehkan maksiat, bukan. Karena ini bulan yang paling mulia. Kalau kita menjalankan maksiat, maka dosanya juga berlipat-lipat. Tapi kalau kita beramal saleh, kita sedekah, kita bayar zakat, kita infak, kita jihad, kita itaat, kita puasa, maka pahalanya juga dilipat gandakan, saudara. Itu yang dimaksud dimuliakannya bulan Muharram. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun di bulan Muharram. Nabi Yusuf bebas dari penjara di Mesir di bulan Muharram, saudara. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar api diselamatkan oleh Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api selamatkanlah Ibrahim dan dinginlah kau, sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Itu juga di bulan Muharram, saudara. Karena banyak peristiwa di bulan Muharram itu, maka kita disunahkan untuk berpuasa yang banyak di bulan Muharram. Setidaknya saudara di tanggal 10 Muharram yang nanti kita akan sambut dengan namanya Asyura. Asyura itu asroh. Asroh artinya 10. Asyura berarti bulan Muharram yang ke-10. Dianjurkan untuk ibadah, dianjurkan untuk puasa, santunan anak yatim, duafa, fuqara, masakin. Dan ini harus kita galakkan di lingkungan kita masing-masing, dan terutama di masjid-masjid, di level RT, level RW, bahkan bangsa dan negara. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks menghormati bulan Muharram, akhir Dzulhijjah yang luar biasa ini, saudara. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun keemasan Islam dalam tanda kutip. 1444 Hijriah selesai,
maka 3-4 hari lagi kita akan 1445 Hijriah, saudara. Sehingga tahun Islam ini sudah luar biasa. Sejauh mana kita bisa merefleksikan diri, bermuhasabah menjelang tahun baru Islam itu. Dalam surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 18-20 misalnya, tadi khotib bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Jadi dalam konteks menghadapi Muharram itu yang paling pertama adalah takwa Allah. Sekalipun takwa Allah itu selalu didengungkan setiap Jumat, karena itu menjadi rukun khutbah masjid sedunia sama. Tetapi kita selalu itakilah. Karena sifat manusia ini lupa, banyak salah, banyak dosa, banyak pelanggaran. Dia tahu hukum, malah mudah dia bikin kesalahan. Karena dia juga tahu strategi bagaimana bertobatnya. Orang-orang alim, orang-orang yang tahu hukum sering melanggar juga hukum. Dia tahu strategi bagaimana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam perspektif syariat Islam. Tapi kalau hukum keindonesiaan, nah kita melanggar hukum ya kena pasal, kena dihukum. Nah, ini kita harus sadar hukum. Karenanya saudara, etakilah ini adalah perintah Al-Hasr ayat 18, bahkan diulang 2 kali. Taqwa wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Perintah yang kedua adalah wal tanzur. Perhatikan, entadoro yang tadiru. Kalau nadoro melihat, kalau entadoro artinya memperhatikan. Wal tanzur adalah fi'il amr ini, hendaknya kalian memperhatikan apa-apa qaddamat yang sudah lalu ligodin untuk hari esok. Nah, dalam perspektif bahasa, perhatikan apa yang sudah lalu itu adalah kehidupan dunia, ligodin untuk kehidupan akhirat. Dalam perspektif kinerja, dalam perspektif amaliyah kehidupan kita sehari-hari, kita bisa memperhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini. Sejauh mana kita memikirkan NKRI, sejauh mana memikirkan keamanan bangsa dan negara, sejauh mana kontribusi untuk masyarakat dan lingkungan kita, sejauh mana kita menjadi suami yang baik untuk istri kita, sejauh mana kita bisa menjadi leader yang baik, ayah yang baik untuk anak-anak kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail dan Siti Hajar yang kemarin kita pelajari itu, saudara. Nah, ini kita bisa bermuhasabah. Sejauh mana juga kita berkualitas kurban. Apakah kita punya uang banyak kemudian kita tidak kurban? Sedangkan perintahnya jelas. Kurban fasholli li rabbika wanhar. Karenanya muhasabah wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad itu perspektifnya bisa dunia, bisa akhirat. Kalau bicara tentang dunia, evaluasi kinerja apa yang sudah kita lakukan, sudah baik belum, sesuai aturan atau tidak. Tetapi dalam perspektif ibadah, bagaimana kita sholat kemarin khusyuk enggak? Sholatnya masih mikirin dunia enggak? Ketika Allahu Akbar masih mikirin utang, mikirin ini, mikirin itu, mikirin tugas. Harusnya ketika sholat menghadirkan hati Allahu Akbar, lupa semua saudara urusan dunia. Karena katamu tukutan, seolah-olah kita besok mati, jadi hari ini adalah sholat kita yang terakhir. Itu orang yang berkualitas, eksak. Ketika wudhu dia menghayati apa filosofi wudhu, membasuh tangan. Tangan hendaknya dipakai dengan yang baik. Kemudian membasuh muka, mata kita terbasuh. Perhatikan sesuatu, lihatlah ayat-ayat Allah. Pikirkan dunia ini dengan baik. Semua ini adalah kuasa Allah. Karenanya ayat berikutnya saudara, wala taqulu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kita menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Siapa kita, dari mana kita, untuk apa kita, visi misi hidup kita apa, itu yang harus kita miliki, saudara. Jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehidupan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah murni kepada Allah. Jangan menjadi ghafilun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa,
Orang-orang yang asyik memikirkan dunia, lupa kepada Allah bahwa kita juga sedetik bisa dipanggil oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dimanapun kita berada, Allah akan memanggil kita. Sejauh mana persiapan kita? Fatazawwadu, kata Allah, bersiaplah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sebaik-baik persiapan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ayat berikutnya adalah perintah supaya kita menjadi ashabul jannah. Jangan menjadi ashabun nar. La yastawi, tidak sama. Ashabul jannah, ashabun nari wa ashabul jannah. Beda kelakuannya orang yang ahli neraka dengan ahli surga. Ashabul jannati humul faizun. Orang yang ahli surga pastilah dia bahagia. Orang-orang yang ahli surga pastilah dia menang. Orang-orang yang ahli surga hidup dia tenang, karena diliputi dengan istiqomah di dalam beribadah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua sebagai refleksi akhir tahun dalam perspektif tahun Islam Zulhijjah yang akhir ini memasuki Muharram. Mari sama-sama kita perbanyak dengan amal soleh, terutama perbanyak puasa bagi yang kuat. Yang tidak kuat, perbanyak sedekah. As-shadaqah tadfa'ul bala. Puasa yang dalam konteks Muharraman, jangan lupa di 10 Muharram kontribusi kita, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Peduli kita tingkatkan pada yatim piatu. Kalau tahun lalu kita menyantuni 10 orang, mudah-mudahan tahun ini bisa 50, 20, dan lain sebagainya. Dengan kualitas keimanan takwa kita di bulan Muharram nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang naik kelas derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.